Libra, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ini general reading untuk Libra di luar sana, Sun, Moon, Rising ya. Oke, ini collective energy, jadi memang tidak harus resonate untuk semua Libra, Sun, Moon, Rising di luar sana, oke? Baik, dan ingat kalian bisa cari tahu Sun, Moon, Rising kalian ya. Kalau nggak tahu caranya, cek di description box, di situ ada linknya ya. Kalian nanti tinggal memasukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, dan jam lahir. Menitnya harus tepat ya, karena kalau enggak bisa saja moon dan risingnya beda gitu. Oke, tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir ya. Ingat itu. Nanti kalian dapat hasilnya, sun sign kalian apa, moon sign kalian apa, dan risingnya apa. Oke. Kalau sudah tahu, kalian bisa cek di masing-masing sign-nya. Siapa tahu kalian mendapatkan pesan yang lebih spesifik untuk situasi kalian atau nyambung gitulah ya. Oke, jadi contohnya misalkan sun sign-nya itu Virgo, moon-nya di Libra, dan rising-nya Scorpio. Jadi bisa cari di Virgo, Libra, dan Scorpio gitu. Oke, itu aja. Baik, kita kembali ke general reading ini ya, karena ini collective energy dan tidak mungkin akan menampung semua energi Libra di luar sana. Jadi apa yang terbaca di sini saja ya yang akan dibacakan, ya iyalah. Kita hanya membaca apa yang ada di sini ya, yang tertarik di sini. Energinya yang ketarik di sini, oke? Baik, Libra, kalau menurut saya nih yang saya baca di sini, ini akan resonate untuk Libra yang saat ini sedang single. Ya, pembacaan ini akan resonate sama Libra yang sedang single dan sedang enggan untuk punya relationship. Ya sebenarnya dalam lubuk hatinya paling dalam sih ada keinginan itu, cuman mungkin karena kecewa banget ya, jadi kayak lagi nggak berselera gitulah bahasanya. Cuman ya di hati kecilnya itu sebenarnya keinginan itu ada, cuman mungkin karena melihat realitas sebelumnya itu jadi skeptis gitu, jadi males dulu gitu. Jadi kemungkinan buat Libra yang situasinya seperti itu, bisa jadi pembacaan ini akan resonate buat kalian. Oke? Ingat, ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak ya. Kita mulai saja langsung ke pembacaannya Libra ya. Oke Libra, di sini ada Wheel of Fortune, The Sun, sama Page of Cups. Libra, oke, ini sih pembacaannya sebenarnya untuk 3 bulan ke depan ya. Tetapi kejadiannya bisa saja lebih dari 3 bulan ke depan gitu. Karena yang namanya waktu itu sangat dinamis sekali, tergantung progres dari masing-masing orangnya, oke? Jadi kalau yang kulihat di sini Libra, selambat-lambatnya akhir tahun ya, selambat-lambatnya. Tapi saya melihat ya, di tahun Kerbologam ini kalian para Libra kebanyakan yang saat ini single nih di sini yang situasinya seperti ini yang tadi saya udah bilang, kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan itu ada kaitannya sama relationship, sama komitmen. Kalian ya oke lah, maksudnya gini, kita nggak meminta kebahagiaan sama orang, kita menciptakan kebahagiaan itu untuk diri kita sendiri. Ya betul itu. Cuman maksudnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan lain ya, yang ada hubungannya dengan seseorang, ada hubungannya sama relationship, ada hubungannya sama romance, ada hubungannya sama komitmen. Ya, kebahagiaannya datang dari situ, dan itu terjadi di tahun Kerbologam ini kalau yang aku lihat di sini Libra ya. Jadi selambat-lambatnya akhir tahun ini seharusnya. Selambat-lambatnya Libra ya. Komitmen itu datang pada kalian. Ini sih yang aku lihat sih, kebahagiaan itu datangnya dari komitmen itu. Cuman bukan berarti kalian tidak bahagia. Justru karena kalian sudah berhasil bahagia dimulai dari diri sendiri, ya akhirnya datanglah kebahagiaan yang lain gitu. Jadi saat kalian sudah sangat confident sama diri sendiri, seorang diri sudah confident gitu ya, tanpa membutuhkan orang lain untuk bikin kalian confident gitu. Dengan diri sendiri pun kalian nyaman, confident, happy. Nah itu udah fase atau level atau keadaan baik dari diri kalian. Maksudnya itu bisa jadi dibilang versi terbaik dari diri kalian lah ya. Jadi saat kalian sudah menjadi versi terbaik dari diri kalian ya, disitulah ya apa yang harus menjadi milik kalian akan sampai ke kalian ya. Hal-hal yang bagus ya di luar sana yang harus
menjadi milik kalian ya akan segera datang kepada kalian karena kalian sudah punya frekuensi cukup untuk menarik mereka. Semacam kayak gitulah Libra kalau yang aku lihat di sini ya. Jadi Libra, kenapa aku bilang ini kebahagiaan? Kok komitmen atau romance aja seakan-akan kayak sebahagia itu gitu? Karena yang aku lihat di sini, kebahagiaan yang datangnya dari romance atau dari love life kalian ini nanti itu akan membawa dampak luas juga buat hidup kalian. Betul, oke, kalian saat ini atau sedang berproses, kalian bahagia hanya dengan diri kalian sendiri gitu loh. Maksudnya kalian gak butuh orang lain untuk bikin kalian bahagia. Jadi kalian memulai kebahagiaan itu dari diri kalian sendiri lah intinya ya. Membahagiakan diri sendiri. Oke, kalian sudah diproses itu. Oke, misalkan kalian sudah berhasil. Justru karena itulah ya, universe mengirimkan sesuatu buat kalian. Di sini ada the sun, wheel of fortune. Ini hanya masalah waktu saja ya. Kebahagiaan yang lain itu datang buat kalian lagi gitu ya. Ya, jadi yang aku lihat di sini lebih ke arah komitmen dengan seseorang ya. Love life dengan seseorang, romance dengan seseorang, relationship dengan seseorang ya. Dan itu apa ya? Ya bahagia itu relatif ya. Maksudnya itu membuat kalian itu lebih berseri-seri lagi gitu ya. Ya sebelumnya saat ini mungkin makan sendiri happy-happy aja sih, santai gitu kan. Masih bisa menikmati rasa makanannya gitu. Tapi dengan kedatangan orang ini gitu, kalian itu lebih passionate aja gitu. Ya oke, ini bukan hanya menikmati makanan yang enak, tapi ada juga nih yang nemenin kalian makan makanan yang enak ini gitu. Ya walaupun makan makanan yang enak bisa juga sendiri sih, nggak harus nunggu orang lain gitu. Tapi dia ini bisa menjadi pelengkap gitu, pelengkap kebahagiaan kalian gitu. Dan ini lumayan, ini nih kalau yang saya lihat nih, kalau yang saya lihat nih ya, perubahan ini itu membawa dampak yang banyak ya ke arah positif ya. Dampak positif di banyak aspek hidup kalian gitu. Kalau yang kulihat ya. Jadi ini mungkin fase baru dari hidup kalian juga sih. Mungkin komitmen ini gitu. Ya, fase baru kebahagiaan baru gitu. Perjalanan baru gitu. Oke. Nah, di sini ada Two of Cups, The Magician, The Chariot. Ini banyak major arcana loh, The Tower. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 major arcana. Ya ampun, ini memang sudah menjadi destiny kalian sih. Jadi kalian memang sudah berusaha berproses ya sampai di titik ini, dan ini memang sudah harus menjadi milik kalian gitu. Ya. Jadi ya ini sudah jadi suratan takdir, ini akan menyapa kalian gitu. Dan waktunya ini saat ini, setelah kalian sudah berada di level ini. Level selesai dengan itu semua maksudnya gitu ya. Level kalian independen secara emosional, lebih peaceful, gak terikat secara emosional sama seorang. Jadi itu membuat kalian lebih nyaman dan lebih enak dan lebih mudah untuk bahagia gitu. Ini cuma masalah waktu aja sih. Intinya kalian memanifestasikan ini sadar atau tidak sadar. Dan di tahun kerbau logam ini, waktunya ini terjadi gitu. Ini udah destiny. Karena lihat major arkananya banyak banget loh ya. Two of Cups, The Magician, The Chariot. Jadi kalian memanifestasikan true love bisa jadi. Oke lah, kalau kalian gak mau menyebut true love, karena belum tentu juga ini benar-benar yang terakhir buat kalian semua di luar sana. Tapi kalau yang kulihat, kalau ini resonate sama kalian ya situasinya tadi kayak gitu, kebanyakan ini beneran soulmate sih. Jadi kalaupun kalian tidak berakhir selamanya sama orang ini ya, tapi yang kulihat kalian punya hubungan yang panjang sama orang ini. Kalau enggak, selain hubungan yang panjang sama orang ini juga bawa kebahagiaan sendiri buat kalian. Jadi kalaupun berakhirnya masih relatif baik gitu loh. Oke, jadi itu yang aku lihat. Tapi kemungkinan memang ini ke arah yang hubungan panjang, dan ya bisa jadi ini adalah destiny. Ini kalau destiny, ini emang destiny sih. Maksudnya destiny itu nggak harus dia adalah yang terakhir, bisa aja destininya kamu akan bertemu dengan dia gitu, dan punya hubungan ini dengan dia gitu. Tapi belum tentu dia yang terakhir gitu.
Tapi kalau yang aku lihat sih, yang pasti ini long term relationship ya. Jadi ini jangka panjang lah hubungannya. Bisa ke arah komitmen pernikahan juga kalau buat kalian yang single ya itu. Tadi kan aku udah bilang ini akan resonate sama yang situasinya single di luar sana dan lagi malas untuk punya relationship gitu. Oke. Eight of Sword, Four of Sword, Ten of Sword. Jelek banget ya kayaknya. Udah Eight of Sword, Four of Sword, Ten of Sword lagi. Kayaknya jelek ya. Tapi artinya nggak sejelek itu kok. Ini adalah energi yang sebelumnya yang akan selesai atau sudah selesai di waktu beberapa bulan ini, atau di waktu sekarang sudah bisa dikatakan selesai. Dan tinggal nunggu beberapa bulan ini semua datang ke arah kalian. Estimasinya kan beberapa bulan ya. Masalahnya tergantung progres masing-masing orang. Bisa saja dalam 1 bulan ke depan udah kelihatan, 2 bulan ke depan udah mulai kelihatan gitu ya. Jadi ini akhir dari segala ya namanya kecewa, ya udahlah ya. Akhir dari kekecewaan kalian yang kemarin gitu. Jadi ya gimana ya, maksudnya bukan berarti kedepannya kalian gak akan pernah menemukan kekecewaan. Ya gak juga sih. Ya namanya hidup kan pastilah ada rasa kecewa. Jadi jangan berekspektasi lebih gitu loh. Maksudnya hal-hal kayak gitu akan ada juga kedepannya. Cuman gini, ini bisa jadi akhir dari kerumitan hubungan kalian yang kemarin. Tapi kalau yang kuliah di sini kalian juga udah nggak memperumit ini sih, kayak udah menyelesaikan ini. Buktinya tadi kan saya bilang, ini akan resonate buat Libra di luar sana yang lagi single, yang lagi malas punya relationship gitu. Jadi kalian pun udah menyelesaikan kerumitan itu sebenarnya. Tapi intinya, oke, saya dapat pesan. Jadi ini bisa jadi intinya akhir dari hubungan yang tidak jelas sebelumnya. Jadi bisa jadi ini kalian akan berurusan lagi sama orang yang sebenarnya udah kalian kenal atau udah lama sebenarnya suka sama kalian. Entah kalian sebelumnya punya relationship atau belum. Tapi kalau yang aku lihat sih belum gitu. Kalaupun kalian sempat pernah deket atau sama-sama suka, sama-sama saling tahu perasaan satu sama lain gitu. Yang aku lihat belum punya relationship yang ya belum ke arah relationship yang jelas sih. Ya, bisa juga crush, bisa. Tapi orang ini udah suka sama kalian sejak lama gitu. Kalian kayaknya belum punya hubungan juga sebelumnya. Maksudnya hubungan yang official ya gitu. Official dan lama gitu kayaknya belum deh gitu. Mungkin sebelumnya sempat gak jelas gitu. Dan ini akhir dari ketidakjelasan itu maksudnya gitu. Jadi akhir dari situasi kemarin ya, kekecewaan kalian yang sudah kalian bungkus rapi, kalian buang, kalian move on ya itu udah berakhir. Dan ini akan ada cerita yang lain gitu. Cerita yang lain yang nggak akan kayak kemarin lagi gitulah intinya. Yang udah kalian bungkus itu nggak akan datang lagi maksudnya. Kalaupun masih sama orang yang lama, situasinya udah nggak kayak gitu ya. Jadi maksudnya akhir dari kekecewaan itu, kekecewaan yang kemarin itu ada obatnya nanti gitu. Kalian sih sudah move on, cuma nanti akan ada hadiah lagi dari universe gitu. Jadi sudah bener-bener akhir dari hal yang kemarin itu, yang ya kecewa dan gak jelas itulah mungkin ya. Cuman bukan berarti ini diambil kesimpulan bahwa kedepannya kalian tidak akan pernah kecewa lagi. Nggak juga, maksudnya kecewa itu bisa dari manapun, bukan hanya dari romance aja gitu. Kecewa itu ya bisa aja ada gitu. Tapi ini akhir dari yang kemarin maksudnya gitu ya. Yang kemarin yang nggak jelas ya, nanti kalian akan menemukan kejelasan di tahun ini kok. Oke? Selambat-lambatnya akhir tahun. Tapi bisa jadi ini sudah tampak di beberapa bulan ke depan gitu. Cuman bener-bener jelasnya mungkin resepsinya bisa jadi, atau mungkin bener-bener finalnya itu di akhir tahun gitu. Mungkin beberapa bulan ke depan itu masih dinamika gitu. Dinamika yang belum sampai final gitu lah. Ya oke. Itu kalau yang aku lihat di sini, The Tower, Three of Earth, Two of Wands. Ya ini kalau yang aku lihat ada fenomena alam gitu, maksudnya ada keadaan, ada situasi yang membuat kalian itu berubah pikiran gitu. Karena kalau yang aku lihat ini masih orang yang kalian udah kenal dan dia udah punya perasaan lama sama kalian gitu. Udah lama mengamati kalian gitu. Bisa jadi ada hal dari dia ya. Mungkin dia datang, mungkin dia berkomunikasi sama kalian lagi, mungkin
dia atau mereka menyatakan perasaannya sama kalian, mungkin, tetapi ada situasi luar biasa ya, kejadian luar biasa KLB gitu. Kejadian luar biasa dari orang ini dalam romance kalian ya, yang membuat kalian akhirnya berpikir ulang ya, berubah arah. Maksudnya berubah arah itu bukan berarti kalian sudah move on dari sini terus kalian kembali ke energi yang sebelumnya. Enggak, artinya kalau kalian sudah oke di sini, udah levelnya udah naik di sini, kalian nggak turun level lagi. Maksudnya berubah pikiran kayak, oh mungkin kalau ini orang yang sudah kalian kenal, kalian berubah pikiran kayak mencoba untuk bukan punya hubungan ya, mungkin mencoba lagi untuk memberi dia kesempatan kayak gitu loh maksudnya. Tapi bukan berarti harus terjebak di energi yang nggak jelas ini gitu. Bisa jadi kalau yang kulihat di sini dia sudah datang dalam keadaan yang lebih jelas gitu. Aku juga nggak melihat gimana ya? Aku nggak melihat ini apa ya? Ya aku juga nggak mau kalian berekspektasi lebih sih. Cuman maksudnya aku nggak melihat ini akan terulang serumit yang kemarin gitu ya. Jadi intinya tuh kedatangan orang ini ya, sesuatu ini, the tower ini ya, bisa jadi komunikasi kan, itu membuat kalian berpikir ulang ya. Terus mungkin di Three of Pentacles ini kalian mencoba untuk, bukan berarti kalian udah menerima mereka gitu dan kalian udah berada di satu relationship gitu, bukan berarti sih. Bisa jadi kalian komunikasi lagi gitu. Intinya ada sosialisasi di sini, ada interaksi di sini. Jadi kalian membuka kesempatan itu untuk berinteraksi, untuk menjalin hubungan lagi gitu, atau menjalin hubungan lah. Walaupun hubungan ini bukan berarti harus ke official relationship, enggak, tapi kayak kalian mungkin sering komunikasi lagi, ngobrol lagi, ngomongin masa depan kayak gitu. Membicarakan masa depan kayak gitu, semacam kayak gitu sih energinya. Nah, dari proses itu kalian bisa punya ya ini mengantarkan kalian pada Two of Wands ini. Kalian bisa bukan merubah lah bahasanya. Kalian bisa membuat keputusan gitu. Jadi dari proses itu mengantarkan kalian pada sebuah keputusan gitu, keyakinan itu adalah Two of Wands ini gitu, untuk memberi dia kesempatan gitu. Dan di sini aku lihat ya, orang ini datang juga bisa menyembuhkan luka kalian loh. Mungkin kalian bilang, oke, aku sih udah healing ya bagus gitu. Memang healing itu jangan nunggu pasangan datang ya, maksudnya usahakan sendiri dulu gitu, usahakan sendirilah. Pasangan datang itu adalah mungkin itu yang kalian manifestasikan dari proses healing itu gitu. Proses healing ya kan, ada perubahan mindset ya kan. Kalian bisa jadi memanifestasikan cinta baru semacam kayak gitu, atau cinta lama yang diperbarui itu juga bisa kan. Jadi aku lihat di sini ada kartu The Empress sama The Emperor loh ya. Jadi ini ya ini soulmate bisa jadi ya, apalagi di situ ada Two of Cups. Jadi kalau aku lihat di sini, ini jangan-jangan memang kalian dipertemukan dengan pasangan atau partner hidup kalian gitu. Kan aku tadi juga bilang ini kemungkinan ke arah jangka panjang, long term relationship, ke arah jangka panjang lah intinya, oke? Mungkin kalian merasa proses dia lama ya, proses dia lama. Di sini ada Prince of Pentacles, proses dia lama ya mungkin. Ya, di sini ada Seven of Swords dan Prince of Pentacles. Kok lama ya kayaknya? Mungkin dia hanya melihat kalian aja selama ini, kesenggol. Oke, mungkin mereka hanya melihat kalian aja selama ini dan progresnya lama banget di sini ya. Masalah itu jadi kayak ngegantung terus situasinya gitu. Energi mereka emang kayak gitu. Mungkin mereka emang yang tipikal lama, tetapi begitu kalian kembali lagi bersama itu lebih kuat gitu ikatannya yang aku lihat di sini ya. Oke, nah aku lihat di sini kalian akan kedatangan orang yang akan menambah abundance dalam hidup kalian. Nah ini loh, ada hubungannya sama The Sun ini. Jadi orang tersebut, hubungan itu ya
kebahagiaan yang datangnya dari romance itu, aku lihat akan membawa dampak ke tempat lain, terutama ini lihat abundance buat hidup kalian, membawa dampak membawa dampak di kehidupan kalian yang lainnya, maksudnya di luar romance gitu. Secara umum, kedatangan orang ini, kebersamaan kalian bersama orang ini, kebersamaan kalian dengan orang ini gitu ya, hadirnya orang ini di hidup kalian itu bener-bener fase baru buat hidup kalian ke arah yang lebih bagus lagi gitu loh maksudnya. Jadi ini bukan abundance kebahagiaan secara emosional dalam relationship, tapi abundance dalam kehidupan kalian secara umum pun gitu, termasuk materi gitu. Kalian benar-benar merasa diberkahi banget gitu. Walaupun perjalanan hubungan kalian memang awalnya nggak mudah gitu, bisa jadi ya, karena di sini juga ada Ten of Wands. Tapi kalau yang kau lihat di sini, kalian akan kedatangan orang. Ini bisa saja orang yang sudah kalian kenal, tadi aku bilang kayak, bisa juga orang yang mungkin sudah pernah punya hubungan, tetapi bukan hubungan yang resmi gitu yang aku lihat sih ya. Nah, orang ini pokoknya datang ke hidup kalian dalam waktu beberapa bulan ini, benar-benar kedatangannya itu nyata gitu, bukan hanya maya lewat bayang-bayang ya. No, mereka itu datang jelas dengan komunikasi dan pokoknya pembicaraan serius, langkah yang lebih serius, aksi yang lebih nyata gitu ya. Nah, kalian akan kedatangan orang yang siap untuk berjuang bersama kalian. Di kartu Ten of Wands sama Prince of Wands ini orang kalian ajak ya, mau ngomong ngajak susah bareng ya ngapain juga, maksudnya gini, mereka itu kayaknya siap untuk susah senang bareng kalian gitu loh. Maksudnya kalaupun hubungan ini sulit, mereka siap untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Mereka pokoknya ya gitu, lihat dong Ten of Wands di sini. Ini kan kayak bukan sesuatu yang mudah gitu, tapi mereka siap dengan itu semua gitu. Udah on fire, udah yakin dengan langkahnya, yakin dengan keputusannya gitu. Jadi kalian akan kedatangan orang ya yang ini siap berjuang sama kalian, pokoknya gitu ya. Justru karena itulah akhirnya saat nanti kalian bersama pun kalian udah punya energi untuk bekerja sama gitu loh, berjuang bersama, senang, bahagia. Ya senang ya, bahagia dong ya. Maksudnya bahagia, sedih ya, ada masalah maupun tidak ada masalah, dilalui bersama gitu. Rasanya tetap nyenengin ya, relatif nyenengin. Walaupun hidup itu nggak selalu mudah untuk senang ya, tetapi relatif nyenengin gitu loh. Fase baru kalian bersama orang ini gitu. Ya artinya walaupun ditimpa musibah pun rasanya masih masih baik-baik aja loh kok gitu. Nggak, maksudnya bukan baik-baik aja, nanti kalian berharap lebih lagi ya dari pembacaan ini, enggak ya. Maksudnya baik-baik aja itu maksudnya gimana ya? Ya kalau dibandingkan dengan kehidupan kalian yang sebelumnya, ini masih lebih baik gitu loh. Intinya gitu. Namanya hidup kan, sepanjang hidup pasti ada lah namanya masalah dan cobaan ya. Cuman kalau kalian flashback ke belakang, melihat kehidupan kalian yang di belakang, kehidupan kalian sama orang ini tuh masih lebih baik walaupun ada masalah, walaupun ada challenge. Tantangan itu pasti selalu ada di hidup gitu loh. Tapi fase hidup kalian yang baru saat bersama orang ini itu masih lebih baik daripada hidup kalian yang sebelumnya gitu. Bukan berarti hidup kalian sebelumnya jelek, tapi lebih baik. Namanya lebih baik itu kan bagus, artinya kalian sudah memanifestasikan progres bagus dalam hidup kalian gitu loh. Gimana ya? Maksudnya kalian sudah berhasil dalam proses manifestasi ini karena hidup kalian jadi progresif ke arah yang positif gitu. Kalau sebelumnya baik, ini lebih baik. Ya namanya hidup kan kita maunya selalu lebih baik ke depannya gitu loh. Bukan yang kemarin buruk gitu. Tapi kan lebih baik ini kan menunjukkan usaha kita, menunjukkan progres hidup kita gitu. Intinya gitu sih. Ya, jadi ya intinya orang ini siap untuk senang, sedih bareng sama kalian, berjuang sama kalian. Makanya jadinya hubungan kalian tuh relatif indah gitu ya. Kenapa relatif indah? Karena tantangan itu pasti selalu ada. Masa sih kalian gak pernah berantem? Masa sih kalian gak pernah nangis?
ya kan? Masa kalian nggak pernah konflik tapi relatif indah gitu, oke? Jadi ya gini loh, apalagi Six of Pentacles, bisa jadi kehidupan baru kalian bersama orang ini itu relatif kalian itu secara material memang ada peningkatan dan bisa dibilang tidak merasa kekurangan gitulah intinya, oke? Ya, jadi kalian menarik banyak hal positif saat bersama mereka. Mungkin kalian sudah bisa saling mengimbangi ya kan? Dan energi kalian saat disatukan itu bisa attract hal-hal positif dari universe masuk ke hidup kalian. Abundance dari universe ditarik ke kalian, ke hidup kalian berdua. Jadi kayak magnet gitu. Jadi kalau kalian berdua itu bisa jadi kayak magnet kuat yang bisa menarik itu tadi abundance dari universe gitu ya. Kalau memang ini orang yang sebelumnya yang kalian tahu, oh orangnya kayaknya nggak segitunya deh, bisa jadi saat dia kembali lagi dia sudah lebih berubah gitu Libra. Kalau yang aku lihat ya. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, ini orang udah suka sama kalian sejak lama dan selama ini memperhatikan kalian dalam diam gitu. Kalau kalian merasa hubungan kalian itu stagnan gitu ya. Kayak gitu Libra. Ya mungkin hubungan ini memang awalnya membawa kekecewaan ya, kesedihan ya, walaupun kalian nggak mau lama-lama bersedih gitu ya. Terus kegalauan di sini kayak kebimbangan, kayak ketidakyakinan kalau nanti sama orang ini berjalan baik nggak ya, kok takut nanti salah langkah, banyak sekali perhitungannya, pertimbangannya kayak gitu. Jadi ya mungkin ketakutan ini tidak lepas dari dinamika hubungan kalian yang kemarin ya, ada kekecewaan itu tadi, ada stagnan, ada energi yang lambat banget berjalannya, dinamikanya lambat banget gitu ya kan. Di sini ada Prince of Earth gitu, jadi kayaknya lama gitu ya. Jadi masa sih yakin sama orang ini kayak gitu. Tapi ya gitu, mereka sudah memperhatikan kalian sejak lama dan ya biasa memperhatikan kalian. Mungkin sekarang juga, mungkin ya kalau sekarang, kalau nggak sekarang mungkin besok loh. Tapi kalian masih ada dalam pikirannya yang pasti kayak gitu. Oke Libra. Kemudian kita beralih ke sini Libra. Ya Libra, di kartu ini juga keluar di sign yang lain, tapi ini artinya beda kalau yang aku lihat di Libra ya. Kalau yang aku lihat di Libra ini keadaan dimana kalian itu sangat realistis sekali Libra di sini gitu loh. Realistis karena kalian merasa gini, ini orang ini tidak kelihatan, tidak prospektif gitu. Gayanya, langkahnya, aksinya, responnya kayaknya nggak prospektif gitu loh. Buat apa buang-buang waktu sama orang ini, sama hubungan yang nggak jelas ini? Akhirnya kalian move on, lebih memilih diri sendiri, lebih memilih untuk upgrade hidup diri kalian gitu, fokus sama hidup kalian kayak gitu. Itu artinya kalian di kartu ini menjelaskan sisi realistis kalian gitu. Walaupun kalian kecewa, tapi ya namanya juga hidup gitu kan. Namanya juga hidup gitu. Di sini kalian berusaha menyembuhkan kekecewaan kalian, healing, self healing bisa jadi, tapi kalian berusaha dewasa, berusaha tumbuh gitu ya. Jadi yang namanya luka sakit itu bisa jadi dua sih. Kok jadi dua? Bercabang gitu ya maksudnya. Ya, respon orang terhadap sakit ya. Respon pertama, kalau dia fokus sama rasa sakitnya, dia akan terus menderita gitu. Tapi kalau dia fokus sama pembelajarannya, dia akan terus tumbuh. Itu responnya ya. Mungkin Libra di sini yang kulihat mereka memilih respon untuk terus tumbuh gitu. Baguslah Libra. Karena dijelaskan di oracle ini, mereka tumbuh. Dan akhirnya saat mereka tumbuh, terus tumbuh ya, artinya mereka selalu berusaha upgrade menjadi versi terbaik diri mereka gitu ya. Ini kesuksesan kehidupan ya. Kesuksesan kehidupan itu sangat relatif. Tapi yang aku lihat di sini, kesuksesan hidup itu lebih ke arah kalian bahagia dengan hidup kalian. Bahagia itu nggak harus girang teriak-teriak, tapi kalian damai. Kalian bisa menikmati apa yang kalian makan. Kalian bisa tidur nyenyak. Kalian nggak galau. Kalian bisa menikmati kegiatan kalian, pekerjaan kalian dengan cukup baik. Nggak yang galau-galau banget gitu. Jadi itu pun sudah cukup sukses gitu loh. Itu udah cukup baik. Ya selanjutnya material abundance tinggal menyusul gitu ya. Terus akhirnya menyusullah percintaan yang menjadi hadiah untuk diri kalian gitu dari proses kalian ini gitu. Jadi sukses. Jadi di situ yang aku lihat di sini. Nah, ini itu ada hubungannya sama kartu ini, sayang.
Oracle ini ada hubungannya sama ini, King of Cups. Ini adalah orang yang memang sudah suka sama kalian sejak lama, memperhatikan kalian. Mungkin kalian sebelumnya punya hubungan walaupun belum official, ya sama-sama tahu perasaan satu sama lain. Akhirnya kalian off, tidak berkomunikasi, dan mereka masih melihat kalian, memikirkan kalian, mengamati kalian, dan mereka rindu sama kalian. Itu yang aku lihat di sini, ya. Nah ini sisi yang aku lihat, mungkin ini yang membuat hubungan kalian sebelumnya pecah kongsi gitu. Mungkin karena kalian punya sisi keras sama keras gitu ya, yang itu tidak bisa bertemu titiknya gitu ya, titiknya nggak bisa ketemu gitu ya, titik yang tepatnya nggak bisa ketemu, akhirnya hanya berbenturan, yaitu akhirnya berujung pada perpisahan. Tapi aku lihat masih ada pertemuan lagi ya, setidaknya itu sih yang aku lihat di sini. Karena kan yang aku lihat di sini orang yang kalian udah tahu gitu. Oke, itu mungkin sisi itu ya. Mungkin ya kalau melihat Libra di sini kayaknya mereka cukup independen ya. Nah, mereka yang independen, terus orang ini mungkin maaf banget ego atau pride-nya cukup tinggi. Mereka mungkin inginnya itu Libra itu nurut mereka terus, tapi mungkin nggak bisa seperti itu gitu. Karena Libra sendiri seorang yang independen, di sini kelihatannya energinya yang tertangkap di sini gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu terus gitu ya. Akhirnya ya mungkin pride-nya bisa terluka ya karena ego yang sama-sama tinggi. Ya mohon maaf nih Libra, semua orang punya ego kok, santai aja. Oke? Ya mungkin karena ego itu kalian nggak ketemu, komunikasi akhirnya off gitu. Itu yang jadi penyebab, itu bisa jadi ya Libra di sini yang kulihat ya. Tapi sebenarnya itu mungkin ya mungkin ya gimana ya ya namanya juga hidup ya Libra, mau gimana lagi gitu loh. Cuman ya mereka mungkin inginnya diapresiasi, dan mungkin mereka merasa Libra kurang mengapresiasi mereka, sisi mereka yang ini gitu. Tapi Libra merasa ya sudah mengapresiasi, cuman kok sikap kamu kayak gitu. Jadi masa sih aku harus stay di situ terus gitu. Sedangkan aku merasa tidak mendapatkan respect dari kamu. Misalkan Libra berpikir seperti itu gitu. Jadinya kalian memang beda persepsi di sini itu gitu. Mungkin kalian punya perbedaan persepsi dalam mengapresiasi, dalam konteks apresiasi dan respect gitu. Bisa jadi gitu. Bukan berarti gimana ya? Ya mungkin bukan berarti Libra tidak respect sama mereka atau tidak mengapresiasi mereka gitu, tapi ya kalian punya sudut pandang yang berbeda gitu, punya persepsi yang berbeda gitu. Kayak gitu sih ya. Tapi ini proses kok Libra, proses ya, nggak apa-apa, namanya juga hidup kok. Gitu ya. Tapi kayaknya mungkin mereka juga menyesali gitu. Mereka sadar bisa jadi, karena kalau mereka nggak sadar ngapain mereka kembali kepada kalian ya Libra. Karena yang kulihat mereka egonya dan pride-nya tinggi loh Libra. Jadi kalau nggak benar-benar sadar, mereka saya nggak yakin mereka akan kembali dengan pride yang tinggi kayak gitu. Artinya sudah ada kesadaran di situ. Oke Libra, itu saja. Jadi itu untuk kalian para Libra di luar sana. Cuman kalau misalnya soal finansial, mengalir kok. Tahun Kerbau Logam ini, apalagi kalian dengan energi kayak gini, kan tadi aku udah bilang di sini ada the sun, akan ada yang itu tadi, yang relationship atau orang atau hubungan atau percintaan, yang kebahagiaan dari situ yang akan membawa dampak banyak ke hidup kalian juga gitu kan. Nah soal finansial artinya nggak usah dipikirkan, bukan nggak dipikirkan sih, maksudnya mungkin nggak perlu terlalu resah kali ya, buat kalian yang resah. Tapi kalau kalian nggak resah ya bagus lah. Karena kalian sendiri juga di sini kayak fokus bekerja, fokus untuk itu tadi berkarya, menghasilkan pundi-pundi, atau fokus pada pencapaian itulah intinya. Jadi itu ya datang-datang aja gitu, bagus-bagus aja gitu ya. Six of Pentacles gitu ya. Mungkin kalau aku lihat sih nggak yang atau ya durian jatuhnya itu kayaknya bisa di akhir tahunan gitu, bisa jadi ya seiring dengan ini gitu. Tapi sebelumnya itu bukan berarti enggak. Justru menurut aku sih alirannya lumayan lah.
Kalau dibilang deras itu kan sangat relatif ya Libra ya. Mungkin seiring pertambahan bulan ini bisa aja makin deras, tetapi ini juga bukan aliran yang kecil gitu soal finansial kalian. Artinya mengalir aja terus dari universe seiring kalian yang terus fokus di sini. Oke? Gitu aja Libra, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Good luck ya Libra.